Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha waqtuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari kita panjatkan dalam setiap hembusan nafas kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan potensi akal pikiran hingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah masyarakat jahiliyah waktu itu, baik dari segi akidah, ibadah, dan muamalah, demi terwujudnya masyarakat yang bermoral, bukan masyarakat yang amoral. Rasul yang telah mereformasi masyarakat yang frustasi menjadi masyarakat yang berprestasi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di masjid ini khatib berwasiat, marilah kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari semua yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah merupakan sunnatullah bahwa kehidupan di dunia ini tidak selamanya senang dan mudah atau selamanya susah dan sedih. Hanya dengan keimanan dan ketakwaan sajalah kita dapat menyikapi hidup ini dengan penuh penerimaan dan keikhlasan dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bukankah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dua unsur penting bagi manusia, yaitu unsur jasmani atau fisik ini dan unsur rohani atau jiwa. Jasmani dengan seluruh anggotanya adalah alat pelaksana dari jiwa, dari rohani. Sesungguhnya yang berperan dalam diri manusia adalah jiwa. Apabila jiwa tersebut dituntun oleh syariat agama, maka raganya, fisiknya akan melaksanakan segala perintah jiwanya yang sesuai dengan ketentuan syariat agama itu. Sebaliknya, jika jiwanya kering dari ajaran-ajaran agama, maka yang akan menuntunnya adalah kefasikan atau fujur, sehingga raganya akan bertindak sesuai dengan perintah-perintah yang tidak baik atau perintah-perintah yang fasik. Disinilah suatu kenyataan bahwa keimanan dan ketakwaan seseorang tidak dapat diukur oleh alat pengukur apapun juga. Hal ini dikarenakan keimanan dan ketakwaan merupakan sisi rohani manusia. Namun bekasnya atau pengaruhnya dapat terlihat dalam sikap, ucapan, serta tindakan manusia itu dalam keseharian. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi. Bukankah penghadapan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita menyadari bersama bahwa di antara salah satu yang dapat merusak jasmani dan rohani adalah adanya penyalahgunaan narkoba yang banyak sekali anak-anak muda melakukan hal itu. Pantas orang sering mengatakan naiknya tindakan kriminalitas, naiknya tindakan kejahatan, perkelahian, di samping karena masalah himpitan sosial ekonomi, juga diakibatkan adanya penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan memproduksi dan mengkonsumsinya, dan disebut sebagai perbuatan setan yang terkutuk yang harus kita jauhi bersama. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib hanyalah barang-barang keji perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan. Hadirin rahimakumullah, adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah
penyalahgunaan narkoba ini dapat merusak hubungan keluarga, dapat menurunkan kemauan dan kemampuan belajar, seseorang menjadi malas belajar, menimbulkan ketidakmampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena orang yang korban narkoba ini akan kehilangan akal sehatnya. Kemudian mereka juga mengalami perubahan perilaku menjadi antisosial, dapat menurunnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, dan dapat mempertinggi kecelakaan lalu lintas, dapat mempertinggi kriminalitas dan kekerasan-kekerasan lainnya, dampak dari narkoba ini. Khamr adalah apa saja yang dapat menyebabkan seseorang menjadi lemah akalnya. Maka analoginya, baik berupa minuman keras, ganja, sabu-sabu, zat aditif, ekstasi, dan lain sebagainya, ini termasuk kategori narkoba. Rasulullah menjelaskan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Tiap-tiap yang memabukkan itu khamr, dan tiap-tiap yang memabukkan adalah haram. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kenyataan yang pertama, secara hukum agama atau normatif, bahwa narkoba diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik pemakai, pengedar maupun yang membantu dan memanfaatkan uang yang dihasilkannya haram. Yang kedua, secara empirik, bahwa narkoba dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan, bukan hanya bagi diri pemakai tetapi juga bagi orang lain, bahkan merugikan masyarakat luas dan bangsa ini. Maka upaya preventif dan memerangi secara sungguh-sungguh merupakan sebuah keniscayaan. Sebagai tindakan preventif, paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan, karena kita mempunyai keluarga, mempunyai saudara, mempunyai tetangga. Yang pertama, kita perlu menanamkan keimanan dan ketakwaan yang terjalin dalam kepribadian, sehingga setiap langkah yang diambil disaring dulu oleh nilai-nilai keimanannya. Oleh karena itu, setiap individu, khususnya dalam keluarga, selalu meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, sangat perlu. Kemudian yang kedua, kita perlu memberikan pendidikan agama sejak dini kepada anak-anak kita, karena ternyata survei membuktikan bahwa remaja yang komitmen terhadap agamanya lemah ternyata memiliki resiko lebih tinggi 4 kali terlibat penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan remaja yang kuat imannya. Maka peran yang amat menentukan dan bertanggung jawab adalah orang tua di dalam keluarga ini. Baik buruk anak tergantung warna pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Perlu adanya sinkronisasi kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, norma-normanya, yang dilaksanakan di keluarga, yang dilaksanakan di masyarakat. Dalam hal ini Rasulullah menyampaikan sabdanya, alimul auladakum fa innaha mahlukuna li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu, sesungguhnya mereka dilahirkan untuk hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kita perlu menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, rumah tangga yang harmonis, dan kehidupan agama yang baik. Orang tua harus menjadi role model, teladan bagi anak-anaknya dalam keluarga. Kasih sayang orang tua harus dapat menciptakan rumah tangga menjadi surga bagi seluruh anggota keluarga. Artinya penuh kedamaian,
rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kesejukan, dan memberikan rasa betah bagi seluruh anggota keluarga itu untuk di rumah. Dan agama betul-betul hidup dalam rumah ini dan dijalankan di dalam dan di luar rumah, sehingga dapat menghindari anggota keluarga itu mencari ketenangan, mencari kesenangan di luar rumahnya, yang notabene di luar rumah berpotensi rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kita perlu ingat bahwa rumah tangga yang tidak religius dan rumah tangga yang disharmoni memiliki resiko yang lebih tinggi terlibat narkoba ketimbang rumah tangga yang agamis, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit ini menambah wawasan kepada kita, menjadi renungan dan hikmah untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim wa huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa du'an'amahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa damir a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wazkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.